Timnas Indonesia bakal lakoni laga uji coba sebelum lawan Irak, kira-kira siapa ya? Alhamdulillah, Kelvin Verdong dan James Raven segera ambil sumpah WNI dan siap lawan Irak. Akhirnya, alasan kontrak Shin Tae-yong hanya sampai 2027 disampaikan langsung oleh Pak Arya. Liga 1 Putri, segera dihidupkan lagi. Apakah klub kebanggaan kalian akan berpartisipasi juga? Tulis di kolom komentar. Satoru Mochizuki akui Timnas Indonesia kalah level di Piala Asia Wanita U17. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Sebelum lawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan gelar laga uji coba. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengumumkan rencana adanya laga uji coba sebelum Timnas Indonesia bertanding melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga uji coba tersebut bertujuan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin menghadapi dua laga terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Rencana ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk meraih hasil yang baik. Sumarji menyatakan bahwa Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada 27 Mei 2024. Selain itu, PSSI juga berencana untuk menggelar laga uji coba pada 2 Juni sebagai persiapan menghadapi Irak dan Filipina. Pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada tanggal 6 Juni. Sebelum itu, PSSI berencana menggelar laga uji coba pada tanggal 2 Juni, ungkap Sumarji dalam wawancara dengan iNews TV pada Minggu 12 Mei 2024. Kelvin Verdong dan James Raven, segera ambil sumpah WNI. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa mereka sedang berupaya keras untuk mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan guna memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini, PSSI tengah memproses administrasi untuk Martin Paes, Kelvin Verdong, dan James Raven. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan hanya perlu menyelesaikan beberapa persyaratan administratif sebelum dapat membela tim nasional. Sementara itu, Kelvin Verdong dan James Raven telah tiba di Indonesia untuk memulai proses naturalisasi, termasuk mengikuti sumpah kewarganegaraan sebelum dapat bermain untuk Timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi ketiga pemain ini dapat diselesaikan dengan cepat, mereka berpotensi untuk berkontribusi dalam pertandingan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan segera menghadapi Irak dan Filipina pada laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024. Erick Thohir berharap ketiganya dapat turut serta dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, demikian ungkapannya. Terungkap alasan kontrak Shin Tae-yong hanya sampai 2027. Pembaharuan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola tanah air. Namun, di balik proses negosiasi ini, terungkap alasan menarik mengapa kontrak baru Shin Tae-yong hanya disepakati hingga 2027. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan gambaran tentang kondisi Shin Tae-yong yang belum menandatangani perpanjangan kontraknya. Arya mengisyaratkan bahwa Shin Tae-yong membutuhkan waktu istirahat setelah perjalanan panjang bersama Timnas Indonesia U23, khususnya setelah meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 2024.
Meskipun tidak berhasil meraih tiket Olimpiade 2024, pencapaian tersebut memenuhi syarat perpanjangan kontrak menurut PSSI. Dia baru saja pulang. Tunggulah, mungkin dia butuh istirahat dulu, ucap Arya. Dia pasti lelah setelah 40 hari, tambahnya. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, memenuhi syarat pertama perpanjangan kontrak. Namun, ada kendala menarik perhatian terkait masa jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2027. Arya menjelaskan bahwa Erick Thohir tidak ingin memberikan beban kepada penggantinya dengan memberikan kontrak yang melebihi masa jabatannya. Oleh karena itu, kontrak baru Shin Tae-yong hanya disetujui hingga 2027, seiring dengan batas masa kepengurusan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Menurut Arya, keputusan ini merupakan langkah bijak untuk menghindari potensi beban bagi Ketua Umum yang akan datang. Dengan batas waktu yang jelas, kontrak Shin Tae-yong tidak akan menjadi masalah bagi pengurus PSSI di masa depan. Liga 1 Putri akan dihidupkan kembali. Timnas Putri Indonesia mengalami kekalahan yang mengecewakan, memicu langkah PSSI untuk melakukan pembenahan. Salah satu langkah yang direncanakan adalah menghidupkan kembali Liga Putri di Indonesia. Sejarah Liga Sepak Bola Wanita, Ganita, Indonesia dimulai pada tahun 1982. Setelah beberapa kali pasang surut, Liga Putri dihidupkan kembali pada tahun 2019 dengan 10 tim peserta, dimenangkan oleh Persib Putri. Namun, liga tersebut tidak berlanjut dan vakum hingga saat ini. Perkembangan sepak bola wanita di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Pada tahun 1990, Timnas Putri Indonesia mencapai babak semifinal Piala Asia, sementara klub asal Jakarta, Buana Putri, meraih sejumlah gelar baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, sepak bola wanita di Indonesia menghadapi sejumlah masalah, termasuk kerusuhan pada tahun 1998 yang menghambat pertumbuhan tim wanita serta masalah keuangan, aturan kompetisi, dan dukungan orang tua. Ketua PSSI, Erick Thohir, memilih untuk memusatkan perhatian pada pemusatan latihan timnas wanita dengan membawa pelatih asal Jepang, Mochizuki, daripada menghidupkan kembali Liga 1 Putri. Erick Thohir berkomitmen untuk mendukung kembali aktivitas Liga 1 Putri pada tahun 2025 setelah membangun struktur sepak bola. Satoru Mochizuki akui, timnas Indonesia masih kalah level di Piala Asia Wanita. Pelatih timnas wanita U17 Indonesia, Satoru Mochizuki, mengakui bahwa timnya masih kalah level dibanding negara-negara lain dalam Piala Asia Wanita U17 2024. Timnas wanita U17 Indonesia berada di grup A bersama Filipina, Korea Utara, dan Korea Selatan. Namun, mereka menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan tersebut. Mereka kalah 1-6 dari Filipina, 0-12 dari Korea Selatan, dan 0-9 dari Korea Utara. Hasil ini membuat mereka gagal melaju ke semifinal dan menempati posisi terbawah di klasemen grup A. Mochizuki mengakui bahwa terdapat perbedaan level yang signifikan antara timnas Indonesia dengan negara-negara lain. Dia mengidentifikasi kekurangan dalam aspek dasar sepak bola seperti passing, kontrol bola, dan shooting.